قد طه مطلقا أبدا وما تساهل أصلا في مدى الزمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فضل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يدفع قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة صفيادا بمختتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأحوال متهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa itmam al-muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma iftah lana Alhamdulillah jamaah Ahmadiyah, kita sudah memulai sholawat, melanjutkan sholawat salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita mulai lagi ngasuh, ngaji
bersama pengasuh. Kadang-kadang nyebut ngasuh saya takut ketukar sama ngariksa. Ngariksa ngaji manuskrip benar sama. Sekarang kita ngasuh ngaji bersama pengasuh. Kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Hamid Al-Ghazali. Qabla an nabda naqra surat al-Fatihah khususan ila mu'allif hadzal kitab Hujjatul Islam Hamid Al-Ghazali. Nafa'ana Allah ta'ala amin. Wa mu'allif Maraqil Ubudiyah syarah li Bidayatul Hidayah al-alim al-fadil wal-wara' al-kamil al-syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Jannah. Nafa'ana Allah ta'ala bi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had bil muassasah Kiai Haji Ahmad Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina Jamaah alhamdulillah kita akan melanjutkan lagi masih tentang pasalnya itu masuk ke dalam pasal apa waktu itu ya? Masih ada dukhulil masjid sebetulnya. Ya, etika masuk ke masjid tapi di pagi hari doanya banyak, panjang, ada tasbihnya, ada zikirnya. Sampai setelah selesai sholatnya juga zikirnya seperti apa, ya kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita akan lanjutkan halaman 32 kalau di saya ya, mungkin halamannya berbeda. Kemarin itu sampai pada di pagi hari, waktu kita menunggu menjelaskan, itu aktivitas itu hendaknya dibagi empat wazifah. Arba'u wadhaif. Yang pertama itu kemarin wazifah yang pertama fit da'awat, diisi dengan doa-doa. Doanya kemarin kan banyak ya. Ada doa dari Rasulullah untuk Siti Aisyah, ada doa dari Rasulullah untuk Siti Fatimah, ada doa dari Nabi Isa ya, yang disampaikan kepada Rasulullah dan seterusnya. Yang kedua, bagian keduanya itu terdiri dari al-adhkar wa tasbihat. Kalau pagi-pagi habis subuh itu zikir-zikir, tasbih yang sederhana ya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kalau zikir ya yang penting mengingat Allah sih. Zikir itu bisa la ilaha illallah, bisa Allahu akbar, bisa zikir-zikir yang lain, illallah, illallah, illallah. Pengen cepat lagi Allah, Allah, Allah. Itu zikir. Kalau yang ketiganya itu qiraatul Quran, baca Quran. Yang baik itu adwamuha wa infala. Yang penting itu rutinnya. Walaupun mungkin hanya surat Tabarok atau saya rutinnya surat Al-Waqiah misalnya, tidak apa-apa. Yang penting itu adwamuha. Khairul umur adwamuha. Sebaik-baik sesuatu itu kalau dilakukan secara rutin. Wa infala, walaupun sedikit saja. Idza waqa'atil waqi'ah, saya waqa'atnya kan juga terus selesai, tidak sampai berjuz-juz gitu ya. Itu udah bagus. Qiraatul Quran. Nah, yang ketiganya itu wazifahnya itu fit tafakkur. Kemarin tafakkur, merenungkan kemarin itu kesalahan apa ya, dunub
dosa-dosa, khotoya, kesalahan-kesalahan, atau taksir, kekurangan-kekurangan amalan. Nah, itu pagi-pagi itu mikir supaya di hari itu tidak menambah kekurangan, tidak menambah kesalahan, tidak menambah dosa. At-tafakkur, itu ya, kategorisasinya itu ada 4. Dan doa-doa yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita mulai dari waturat tibu. Ya, waturat tibu bitadbirika. Kalau yang halaman 32, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 dari atas. Kalau yang halaman 32 mungkin yang versi cetakannya lain. Waturat tibu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa turattibu, dan engkau urutkan bitadbirika, dengan tafakur engkau itu, aurodaka, terhadap wirid-wirid engkau, fi jami'i yaumika, dalam keseluruhan hari engkau. Maksudnya turatib itu ditertibkan, diurutkan wirid-wiridnya itu secara tertib, urutannya dijadikan kebiasaan, fi jami'i yaumika, di dalam keseluruhan hari engkau. Ya. Supaya apa? Litatadarroka, supaya engkau mendapatkan atau menyusul, bisa tatadarrok itu litatadarroka, supaya engkau menyusulkan bihi, dengan tadbir itu, dengan berpikir itu, ma, segala sesuatu, faroto, yang luput, min taksirika, yaitu kekurangan-kekurangan engkau. Jadi maksudnya dirutinkan sepanjang hari wiridnya itu untuk menutupi kekurangan, ya. Supaya ya digantilah kekurangannya itu dengan wirid-wirid. Wa tahtariza, dan agar engkau menjaga. Ini tahtariz, ini wawunya atof ke turatib, wa turatib. Oh, berarti bukan tahtariza ya, tahtarizu ya. Wa turatibu wa tahtarizu. Ada annya enggak ini di atasnya? Wa turatib itu ma'tuf ala tafakkur. Tufakir. Tufakir mana? Tufakir itu tufakiru atau tufakiro sebelumnya? Dari segi bacaan. Fatufakiru. Nah, berarti semuanya dibaca dhammah ya. Wa tahtarizu, dan engkau menjaga minat ta'arrudi, dari menghadapi, at-ta'arrud itu al-iqbal, menghadapi lisuhtillahi, atas murka Allah, al-alimi, yang maha pedih, yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan, fi yaumika, pada hari engkau. Maksudnya menertibkan, merutinkan zikir, tasbih segala itu supaya engkau bisa menjaga diri agar dijauhkan dari suhtullah, dari murka Allah. Karena murka Allah itu sangat menyakitkan, sangat tidak bisa kita tolak ya, kalau seandainya Allah menurunkan kemurkaannya. Watanwi, dan agar engkau berniat al khairo, untuk melakukan kebaikan, li jami'il muslimina, bagi seluruh orang Islam. Jadi di pagi-pagi itu dalam hati saja niatkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Niat saja tuh, niat, belum berbuat, baru niat. Di dalam hati, hadirkan di dalam hati niat untuk berbuat baik. Nanti di kantor aku pengen sedekah misalnya, itu sudah. Kemarin tuh kayaknya ada yang sakit deh temen,
aku pengen jenguk ya misalnya, lalu niat di pagi hari ya, sebelum siang. Wa ta'zimu, dan mengazam, berazam engkau niat dan azam itu serupa tapi tak sama ya. Biasanya kalau azam itu masih agak jauh. Kalau niat itu muqtaranan bi fi'lihi, langsung sambil dikerjakan, biasanya begitu. Walaupun kalau untuk puasa ya niatnya malam, puasanya kan besok, jadi tergantung konteksnya. Banyak penjelasan. Yang jelas pagi-pagi hari itu niatkan untuk kebaikan. Mengapa? Karena niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalnya. Ada ungkapan begitu kan, niyatul mar'i khairum min amalihi. Niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya bahkan. Bisa jadi perbuatan itu tidak ideal, tapi kalau niat makan ideal banget. Niat baik, pokoknya niat melakukan kebaikan, tapi begitu dilakukan tidak sempurna, itu biasa. Karena niat itu lebih baik daripada amalnya. Amalnya mungkin ada hambatan apa, mungkin berkurang jadinya. Niat ingin membantu kawan sebaik-baiknya, tetapi ternyata hanya bisa bantu dikit misalnya. Itu mengapa niatul mar'i khairum min amalihi. Wa ta'zimu, dan azamkan di dalam diri engkau ala alla tashtadhilla, untuk tidak sibuk, tidak menyibukkan diri fi jami'i naharika, di dalam sepanjang hari engkau. Di hari itu niat, bukan hanya niat tapi azamkan, di jangka panjang. Azamkan, tekadkan gitu lah, tekadkan di dalam diri kalian untuk tidak akan menyibukkan diri sepanjang hari itu illa bi ta'atillahi ta'ala, kecuali untuk melakukan perbuatan taat kepada Allah Ta'ala, maha tinggi Allah. Ta'ala ini fi'il madhi, domirnya itu huwa, yakni Allah. Tidak akan melakukan apa-apa lagi kecuali yang terkait dengan ketaatan kepada Allah. Kalau bisa semua orang bisa mempraktekkan begini ya, niatnya kemudian mempraktekkan di tempat kerjanya, akan ada yang korupsi, akan ada yang nyelep uang, nggak ada yang disakiti, aman sekali ya kalau soal ini dipraktekkan. Watak sudu, dan engkau bermaksud, tekadkan juga, maksudkan di dalam hati, fi qalbika, di dalam hati engkau, at-ta'ati, untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang taat, kebaikan-kebaikan, allati, yang takdiru, engkau mampu, alaiha, untuk melakukannya. Wa takhtaru, dan engkau memilih afdolaha, yang paling utama di antara ketaatan-ketaatan itu. Wa tata'ammal, atau wa tata'ammalu ya di sini, bukan sebagai fi'il amar, kelihatannya fi'il mudhari. Wa tata'ammalu, dan engkau bercita-cita, pagi-pagi bercita-cita, tahayyi'ata asbabiha, untuk menghormati, tahayyi'ah, menyambut, untuk menyambut sebab-sebab dari ketaatan itu, litashtaghilla, supaya engkau sibuk biha, dengan berbagai ketaatan itu. Wala tada', dan janganlah, wala tada'u, sebetulnya bisa juga fil amal sih, wala tada' juga bisa, wala tada', dan janganlah engkau tinggalkan, anka, dari diri engkau, at-tafakkur, berfikir, bertafakur, fi qurbil ajali, tentang betapa dekatnya ajal. Nah, itu juga jangan dilupakan tuh. Salah satu tafakur itu adalah, ya Allah, betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. Kalau kita melihat sudah meninggal, sudah wafat gitu ya, tiba-tiba wafatnya. Kalau yang sakit barangkali mungkin bisa ditebak, ini sepertinya tidak akan kuat ya.
kalau yang sudah sakit parah itu kan ada doanya juga. Kalau kita nengok orang yang sakit udah nggak ada harapan gitu, ada doanya, tapi tidak harus diucapkan secara jahar. Doanya itu Allahumma in kanatil hayatu khairan lahu, kalau perempuan laha, fa'ahyihi, wa in kana mautu khairan lahu fa'amithu fatawaffahu. Ya Allah, kalau hidup itu lebih baik bagi dirinya, panjangkanlah dan sembuhkanlah, hidupkanlah. Tapi kalau seandainya meninggal itu lebih baik buat dirinya, ambillah. Sebenarnya doa, tapi dalam hati saja. Kalau diucapkan, nanti saudara, lu doain suami gue mati, naik tuh darahnya misalnya. Nah, jadi doa itu ada yang diucapkan dalam hati, tapi niatnya kebaikan. Nah, qorbul ajal, dekatnya ajal itu juga harus menjadi bahan tafakur setiap pagi, setiap hari. Wala tada, jangan tinggalkan tafakur fi qurbil ajal. Wa hululil maut, dan bertafakur dalam hal betapa kematian itu melekat pada kita. Hulul maut. Al-qati' yang dapat memutus lil amali, cita-cita. Ada hadis Rasulullah SAW ini yang diceritakan, Rasul bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat tentang betapa nisbinya kenikmatan. Kenikmatan itu mungkin kita dapat kenikmatan, tapi selalu ingat bahwa itu hanya sementara. Selalu ingat bahwa ajal itu bisa kapan saja menjemput kita. Wa khurujil amri, dan juga bahan tafakur itu topiknya, apa yang kita pikirkan kalau pagi-pagi sebelum berangkat ke kantor barangkali. Wa khurujil amri, dan keluarnya urusan anil ikhtiyari, dari ikhtiar itu opsional sebetulnya. Khilaful idtirar wa hadza ma'qul ala qurbil ajal. Bertafakur juga untuk bisa keluar dari al-ikhtiyar, pilihan-pilihan, menemukan jalan keluar. Wa husulil khusrati, dan juga bertafakur dalam hal kadang-kadang kita mendapatkan atau memperoleh kerugian, al-khusrah wan nadamati, dan kesedihan. Bisa jadi di akhirat, di dunia itu kita mendapatkan kesenangan, tetapi bukankah itu al-ladzat, itu bukankah sementara, dan di akhirat itu kita akan, bisa saja kita itu rugi, al-khusrah wan nadamah, bisa jadi kita itu menyesal. Di dalam Al-Quran kan digambarkan orang yang sudah wafat, sudah meninggal, lalu di akhirat, ya Allah, bisa nggak kembalikan aku sehari saja? Fa'asaddaq wa kum minas shalihin. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang saleh, kembalikan aku. Nggak bisa kan? Tidak ada yang pernah kembali, kecuali di film ya. Kalau film ada yang sudah kemudian hidup lagi katanya. Ini kesempatan kedua. Ada juga begitu. Kemudian jadi sakti karena bisa melihat supranatural misalnya gitu ya. Atau di drakor ada juga, di drakor ada yang gitu, drakor. Tapi yang sesungguhnya tidak ada. Itu yang karena tidak ada, justru itu yang harus kita pikirkan, bahan tafakur. Mengapa ada kemungkinan kita itu sedih dan mendapat kerugian di akhirat? Bitulil irtirori, karena banyaknya lalai kita. Tul itu panjang, al-irtiror itu tertipu. Jadi maksudnya saking banyaknya kelalaian kita, lalai untuk selalu melupakan maut, apalagi kalau lagi senang, lagi bahagia, kayaknya boro-boro ingat
mati ya, ini meninggal. Padahal meninggal bisa kapan saja, bisa suatu saat naudzubillah tentu saja kecelakaan. Kemarin di UIN itu, ya Allah, di UIN baru wisuda mahasiswa, wisudanya terbatas kan, sekian persen, ia termasuk yang luring, orang tuanya di luar Jawa. Selesai wisuda jam 2, kecelakaan tabrakan wafat. Betapa tipisnya antara bahagia dan sedih. Dia bahagia, dilantik, wah habis ini saya kerja dong ya, habis ini saya menikah, habis ini. Tiba-tiba selesai masih pakai untuk menikah. Bahkan ada yang mahasiswa saya waktu itu, mahasiswa S3, sudah saya tanda tangani untuk ujian promosi. Tanda tangan, setuju, oke, ujian ya, keluarganya di Padang ya. Tiba-tiba malamnya setelah sabit itu, malamnya itu masuk rumah sakit, kemudian cepat sekali meninggal. Sehingga saya mengusulkan untuk ke UIN-nya, tolong berikan doktornya, karena itu sudah sah sebetulnya, tinggal resminya saja. Maka jadilah doktor in absentia ya, karena keburu meninggal. Itu betapa tipisnya gitu. Makanya di sini Imam Al-Ghazali mengingatkan untuk wala tadak, jangan sekali-kali meninggalkan untuk bertafakur, berpikir tentang betapa dekatnya kematian. Tentu bukan untuk pesimis, ini buat apa kita bekerja keras, toh nanti juga mati, bukan begitu ya. Wa yakun, dan hendaklah ada min tasbihatika, dari tasbih-tasbih engkau itu, wa adkarika, dan dari zikir-zikir engkau itu, apa? Wa yakun, fa'ilnya apa yang harus ada itu? Asru kalimatin, harus ada 10 doa, 10 kalimat. Imam Al-Ghazali memberikan resep 10 doa. Saya yakin masing-masing kita itu sudah sering mengucapkannya, mungkin tidak sistematis saja. Nah sekarang disistematisasi. Kalau pagi-pagi itu kalau bisa nih 10 doa ini dibaca ya. Yang pertama ihdahunna, adapun yang pertama dari 10 itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa enggak? La ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kan versi yang lain kadang-kadang tidak pakai wa huwa hayyun la yamut ya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah ini setelah kata yuhyi wa yumitnya ditambah wa huwa hayyun la yamut. Mari kita lihat terjemahnya. La ilaha, tidak ada Tuhan yang mewujud, illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, hanya satu Allah saja. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Lahu itu tetap bagi Allah. Al-mulku, ada kerajaan, ada kekuasaan. Walahu, ya, dengan musik di sebelah. Walahu, dan itu bagi Allah alhamdu, segala pujian. Kalau dari segi nahwunya, lahu itu khobar muqaddam, alhamdu itu mubtada muakhar. Biasanya kan alhamdu lillahi kan? Sekarang kita balik, lillahi atau lahu alhamdu, hanya baginya lah ada pun segala pujian. Walahu yuhyi, kelawan menghidupkan Allah, wa yumitu, dan mematikan Allah, wa huwa, dan adapun Allah hayyun, itu maha hidup, la yamutu, tidak meninggal, tidak mati Allah. Ini tambahannya, wa huwa hayyun. Biadihi, itu tetap dalam kekuasaan Allah, al khairu, ada kebaikan. Semua kebaikan itu ada di tangan Allah.
Wa huwa dan adapun Allah ala kulli syai'in itu atas segala sesuatu qadirun, maha kuasa. Qadirun itu sebagai mubtada dari wa huwa ala kulli syai'in. Itu yang pertama. Asalnya itu adapun yang kedua, doa yang kedua. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Hanya segitu ya. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Kan itu pujiannya. Pujian itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Pujian itu bahasa Sunda. Pujian. Salawatan. Salawatan. Kalau di Betawi apa? Pujian itu bahasa Sunda. Itu ada ininya sendiri loh, ada kajiannya sendiri. Pujian di dalam tradisi Islam di Indonesia. Karena khas. Tidak semua daerah punya tradisi pujian. Di Indonesia itu pujiannya banyak. Mengapa disebut pujian? Karena tidak selalu bahasa Arab. Bisa jadi bahasa Sunda, bisa jadi bahasa Jawa. Tomo Ati itu bahasa Jawa kan ya. Di Sunda ada juga yang Abu Nuwas punya ilahi lastul firdausi ala. Ilahi lastul firdausi ala. Wala bahasa Arabnya, Sundanya. Aduh Gusti Abdi sanes ahli surga, namun moal kiat nandangan neraka. Orang Sunda tuh nangis bu. Kalau benar. Mengapa? Karena lebih ngerti bahasanya. Sebetulnya kan Abu Nuwas menurut satu riwayat itu kan Abu Nuwas sedang merintih pada Allah, ya Allah, aku ini bukan ahli surga, banyak dosa, tapi aku nggak akan kuat kalau harus di neraka. Itu kan bahasa Arabnya. Orang di kampung nggak paham bahasa Arabnya. Pahamnya bahasa Sunda. Gusti Allah, abdi teh sanes ahli surga, tapi abdi mau kiamat menang neraka. Mungkin Gusti ngapunten ka abdi ya kan gitu. Kan sedang nangis ngobrol dengan Tuhan, dengan kekasih. Nah, itu yang dilakukan Rabi'ah Adawiyah, seorang sufi perempuan ya, yang dengan konsep al-mahabbahnya, cinta. Rabi'ah Adawiyah itu kalau malam-malam itu naik ke atas atap rumahnya, gentengnya dibuka, ingat ke langit, kemudian ngobrol dengan Allah, bercengkrama, maksud cinta. Pokoknya aku nanti ada di bagian, aku nggak pengen ke surga, aku juga nggak takut, yang penting aku dapat ridhomu. Itu kan orang yang pacaran kan begitu. Orang yang pacaran, ya udah pokoknya mau kita tinggal di rumah yang 1 petak, 2 petak, 4 petak gitu kan. Yang penting mah kamu cinta sama aku. Itu orang yang pacaran. Sama Allah juga sama. Karena Allah yang maha memiliki. Nah, kalau Allah itu ridho, kita dalam keadaan apapun enak. Sama seperti halnya kalau kita melihat lembaga pemasyarakatan, kan yang ada di lembaga pemasyarakatan itu ada 2 jenis manusia. Yang pertama yang diridhoi oleh yang punya lembaga pemasyarakatan, yang kedua yang tidak diridhoi. Kalau yang tidak diridhoi, ya narapidana, dia pengen keluar, betah di situ. Tapi kalau kepala lapasnya mau dipecat aja, mau di sini aja deh, gitu. Karena nggak gaji ya, diridhoi oleh yang di lapas. Kira-kira begitu logikanya. Yang penting itu Allah ridho. Allah ridho. Nah, itu pujian. Ini bisa menjadi pujian yang kedua. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus saja pulang-pulang. Atsan satu yang ketiga, ada punya yang ketiga dari 10. La ilaha illallah al-wahidul qahhar. Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma azizul ghaffar. La ilaha, saya tidak terjemahkan lagi ya, tidak ada dua selain Allahnya supaya
Disini karena tadi sudah. La ilaha illallah al-wahidu, yang esa, yang maha esa, al-qahharu, yang maha memaksa, yang maha berkehendak, Rabbus samawati, Tuhan segenap langit, wal ardi, dan Tuhan segenap bumi, wama, dan Tuhan segala sesuatu, bainahuma, yang ada di antara langit dan bumi, al-azizu, yang maha mulia, al-ghaffaru, yang maha pengampun. Al-wahidu, makna al-wahid itu bukan al-ahad, al-wahid, yang alladzi la yanqasimu wala musyabahah bainahu wa baina ghairihi, yang sah juga. Ada penjelasannya oleh Syekh Nawawi di tengah ya. Bisa dilihat maksudnya al-qahhar. Al-qahhar itu ya maksudnya yang memaksa, berkuasa. Kalau kita itu dapat kesenangan, kita harus yakin bahwa itu kesuksesan gitu. Nah, sekolahnya sukses, lulus, kita harus bersyukur bahwa itu adalah rahmat Allah. Ketika kita dapat musibah, kita harus yakin bahwa Allah memang Maha Kuasa. Itu positif terus jadi kalau bawaannya. Dapat musibah, dapat apa, cara berpikirnya itu, ya Allah, Engkau memang Maha Kuasa. Kalau Engkau menghendaki ini, ternyata aku nggak bisa apa-apa, ya aku terima. Positif selalu. Itu al-qahhar. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, doanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Ini di dalam tradisi Islam para ulama itu doa sampai kalimat Allahu Akbar itu disebutnya al-baqiyatus sholihat. Al-baqiyatus sholihat itu istilah nomenklatur untuk menyebut doa ini. Subhanallah sampai al-baqiyatus sholihat. Ada hadisnya dari Rasul disebutkan doa itu mana dari Rasulnya. Al-khamisatu, adapun yang kelima, doanya subuhun Qudusun Rabbuna, langsung Rabbul Malaikat Waruh ya. Biasanya kalau bulan puasa kan Subuhun Qudusun Rabbuna Rabbul Malaikat Waruh. Ini diperpendek versinya. Subuhun Maha Suci, yang Maha Qudusun, yang Maha Suci juga. Ini dua isim Allah, ismani min asma'illahi ta'ala. Isim Allah yang artinya adalah Maha Suci. Rabbul Malaikati, penguasa para malaikat, waruhi, dan penguasa ruh. Allah itu penguasa malaikat dan penguasa ruh. Ya. As-sadisatu, adapun yang keenam, subhanallah walhamdulillah, bukan ya? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang sering dibaca oleh santri pesantren Alhamdulillah kalau subuh ya. Subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah. Gimana versi yang lainnya? Pakai astagfirullah ya. Ya, para ustadzah, para guru, rajin-rajin membimbing anak-anak kita. Saya pertama kali masuk ke sini ini, kok santrinya yang mimpin langsung ya, mimpin zikir gitu, ada sholat, bukan kiainya, bukan ustadznya. Rupanya memang sudah tradisi di sini santri itu memimpin setelah sholat, memimpin zikir. Itu satu hal yang positif sekali karena dibiasakan. Itu yang keenam. Mudah-mudahan tidak perlu diterjemahkan juga, ini mas sudah biasa ya, tasbih kan ya, Maha Suci Allah. Al-Azim itu Maha. As-sabi'atu, ini ada hadis dari Rasul tentang doa yang tadi ya, yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim.
Qala Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa qala yang berdoa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, ghurisat lahu nakhluhu fil jannah. Itu di surganya itu akan dimanjakan, dikasih sendalnya, pokoknya diservis. Padahal hanya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi. Ini keutamaan zikir. As-sabi'atu, adapun yang ketujuh, doa di pagi hari itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Ada juga wa atubu ilaihi. Tadi ya Ustaz Muhim tadi menyebutkan istighfarnya, masuk ke yang ketujuh. Bukan berarti ketika prakteknya dipisah al-awwal, as-saniyah, enggak, gabungin saja. Ya, gabungin. Nah, yang ketujuh itu astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Atau kalau di sini astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah. Wa as'aluhu, dan aku memohon kepadanya at-taubata, taubat. As-saminatu, adapun yang kedelapan, doa di pagi hari itu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Alhamdulillah, ini sudah jadi amalan kita nih. Hanya ngajinya saja ini menegaskan, mengingatkan lagi. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima atas apapun kehendak a'taita, bukan kehendak di sini, pemberian. Allahumma ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah lima atas pemberian a'taita yang kau berikan kepadaku. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberi lima atas sesuatu manata yang kau cegah sesuatu itu. Wala roda, dan tidak ada yang bisa menolak lima atas apapun qadaita yang engkau takdirkan, engkau kehendaki. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak akan bermanfaat dzal jaddi wala yanfa'u, dan tidak akan bermanfaat dzal jaddi atas yang memiliki keunggulan, kemuliaan, minka dari engkau itu al jaddu, sebuah kemuliaan. At-tasi'atu, adapun yang kesembilan, doanya salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Ini kadang-kadang baca wasalim ini ada yang wasalam, ada yang wasalim. Karena Arabnya gundul, tulisannya sama, harus bisa membedakan. Kalau di depannya itu seperti ini, soli, sod dan lam, itu fi'il amar. Soli dibacanya wasalim, soli wasalim, udah pasti itu. Kalau solinya kan sod dan lam itu jelas membedakan. Tapi wasalim dengan wasalama itu hurufnya sama. Jadi wasoli wasalim. Kalau tulisan bukan soli tapi ada ya-nya, ya ngarengkol, alif bengkok namanya. Wasolla. Wasolla, maka bacanya wasalama. Sallallahu alaihi wasallama. Nah, kalau yang enggak paham bahasa Arabnya, kadang-kadang wasallallahu alaihi wasallim. Keliru. Atau wasolli ala Muhammadin wasallam, keliru ya. Sederhana tapi beda artinya. Walaupun tentu niatnya sholawat juga. Terakhir, al-ashiratu, adapun yang ke-10, apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Para santri kita baca kalau ba'da maghrib, karena bagian dari ratib haddad. Ini yang tadi juga banyak yang bagian dari ratib haddad kan. Ini doa apa ya? Kalau di dalam ilmu hikmah, doa bismillahirrahmanirrahim itu doa untuk mencegah segala bahaya dari musuh. Pokoknya kalau baca doa ini sekian kali, udah puasa begitu, itu bahaya apapun itu insya Allah bisa terhindar. Kenapa?
Iya. Malah. Karena artinya itu Bismillahi dengan nama Allah. La yadur, tidak ada yang akan bikin celaka. Ma'asmihi, kalau sudah dengan asma Allah itu syai'un, sesuatu pun fil ardi, di muka bumi, wala fis samai, juga tidak di langit. Mau sihir mau apa, ada zikirnya ini aja. Takut disantet, takut dia apa, baca ini aja. Wahwa, dan adapun Allah As-Sami', itu yang maha mendengar, Al-Alimu, yang maha mengetahui. Baca aja terus, dijadikan rutin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Tapi sambil paham artinya. Ya. Tahan nafas nih. Sebetulnya ya kalau ritualnya itu kalau mau dipraktekkan dengan benar-benarnya ada tahan nafasnya. Tahan nafas sambil ketika nyampe ke satu kalimat tertentu itu tahan nafas, kemudian biasanya sih diakhiri dengan lafaz Allahnya itu ya. Tapi itu latihannya nantilah. Tahan nafas, hu itu maksudnya Allah. Allah itu, hu itu domir. Kalau udah hu, udah segalanya, nggak ada yang lain-lain kecuali Allah. Makanya doanya juga hasbi Allah, hasbi Allah. Kemarin kan bisubhah, bawa tasbih mana-mana supaya ya kalau nggak mau ketahuan ya diumpetin lah gitu, takut jadi riak gitu kan. Tapi bisa pakai jari juga, cuma sugestinya mungkin lupa aja. Tapi kalau pegang ini ngapain nih tasbih? Oh, udah apa namanya? Bisa yang tadi Bismillahirrahmanirrahim atau minimal Allah terus aja gitu ya. Mudah-mudahan bibir kita menjadi berkah terus basah dengan menyebut nama Allah. Baik, itulah 10 doa ya yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di pagi hari. Tukarriru, sekarang bagaimana nih aturannya, cara mengucapkannya, berapa kalinya? Tukarriru, engkau ulang-ulang, kulla wahidatin, setiap doa yang tadi itu, yang 10 itu masing-masingnya, min hadhil kalimati, dari kalimat-kalimat yang tadi itu, imma mi'ata marratin. Oh, ini yang pertama. Kalau nanya berapa kali bacanya, imma mi'ata marratin, baik itu 100 kali, aw sab'ina marratan, atau 70 kali. Aduh berat, 100 berat, 70 berat, aw asra marratin, atau 10 kali. Bisa nggak kurang dari 10? Bisa juga sih, cuma kata Al-Ghazali wahwa, dan adapun 10 kali itu aqalluhu, itu sebetulnya bilangan paling sedikit. 10 kali itu paling sedikit ya. Ini kelas bidayah. Liyakuna, kenapa sih bilangannya seperti itu? Liyakuna, supaya ada al-majmu'u, jumlah keseluruhannya itu mi'atan, karena khabar yakunu. Mi'atan itu menjadi 100, supaya jumlahnya itu 100. Liyakun al-majmu' mi'ah, wa huwa afdal min atuqadir wahidah mi'ah marrah, li'anna likulli wahidah min hadhihi fadlan. Walazim, dan langgengkanlah hadhil aurada, wirid-wirid ini, zikir-zikir ini, tasbih-tasbih ini, lazim. Maksudnya jangan hari ini rajin baca sampai 100 kali, besok bisa kali-kali aja, sekali juga enggak, jangan. Mendingan, nah makanya mari kita coba baca, lihat tengahnya. Menurut Syekh Nawawi gimana nih? Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kita, ulama dari Banten, wa aqallu ma yanbaghi an tukarrira kullu wa aqallu ma yanbaghi an tukarrir kullu wahidah min hadhihi salasan, katanya. Sebetulnya yang paling sedikit itu bisa 3 kali. Ini lebih masuk akal ya. Kalau seandainya kita sibuk, salasan 3 kali. Berarti yang tadi itu
Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali. Begitu sampai au sab'an atau 7 kali. Wa aktsaruhu paling banyaknya memang mi'atun 100 kali, au sab'un atau 70 kali. Yang tengah-tengah wa awsatuhu asrun 10. Ya 10 itu termasuk yang tengah-tengah. 3, 10, 70, 100. Wa fadlul aksar. Keutamaan kalau lebih banyak ya lebih banyak lagi. Saya mah tengah-tengah aja. Ya kebaikannya juga tengah-tengah. Saya paling yang minimal dulu deh. Enggak apa-apa. Dapat kebaikan juga. Yang minimal segitu dulu enggak apa-apa. Yang penting itu di sini juga disebut bi antudawima. Yang penting itu dawam. Khairul umuri adwamuha. Nah, itu yang baru tadi saya sebut. Di sini ada rupanya. Di tengahnya ya. Wa khairul umuri, dan adapun sebaik-baik urusan, perkara, doa, zikir adwamuha. Itu adalah yang paling rutin dilakukan wa in qalla, walaupun sedikit, walaupun jumlahnya hanya 3 kali atau bahkan mungkin hanya sekali, tapi yang penting itu rutin. Wala tatakallam, dan janganlah engkau berbicara, bercakap-cakap qabla tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari. Kalau yang idealnya begitu, setelah subuh itu kan kalau menurut berdasarkan budaya itu ya, berangkat ke masjid, kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat fajarnya di rumah. Kalau kita ada di rumah kemudian mau ke masjid, kecuali kalau di pesantren kan lain soalnya. Bisa juga di kamar. Jadi sholat fajar, qobliyah subuh, kemudian berangkat ke masjid dengan doa yang sudah diajarkan, kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat subuh, gitu ya. Nah, ketika menunggu sholat subuh juga ada zikirnya, minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali atau 4 kali. Kemudian sholat subuh, setelah tentu ketika kita mendengar azan qomat juga ada doanya, dan bacaan setelah azan subuh kan agak sedikit beda ya. Allahumma inna nas'aluka inda huduri sholatika wa aswati da'awatika antuk ya Muhammadunil wasilata wal fadilata wa syarafa dan seterusnya. Tapi awalnya yang beda, khusus untuk subuh. Nah, kemudian setelah itu zikir-zikir yang ini tadi, kemudian jangan bicara, la tatakallam, jangan bercakap-cakap sebelum terbit matahari. Berarti menunggu sampai isyraq, terbit matahari, tunggu kira-kira 10 sampai 15 menit, boleh sholat isyraq 2 rakaat. Suruh terbit matahari. Kemudian setelah itu baru masuk ke sholat duha. Tapi jangan sholat ketika persis terbit matahari. Itu yang tidak boleh. Nah, sholat duha ya paling 6:30, lebih 1/4 selesai ritual itu. Gitu ya. Udah kita beraktivitas. Tidak perlu sholat duha lagi karena sudah. Kan kalau belum sholat duha berarti kan aduh nanti jam 9 wudhu lagi, mungkin repot misalnya, ya pagi-pagi saja. Gitu. Tentu wala tatakalam itu bagi pembina mungkin tidak berlaku, karena begitu santrinya harus diingatkan, tapi dia, saya nggak boleh ngomong nih kata Pak Oman nih, jadi kata Ustaz Suma, orang ngomongin dong Ustaz, ngomongin gitu, aliran film dia, anak-anak mati kalau bukan. Ini kalau seandainya sedang sendiri, kalau mau bertafakur, mau memanfaatkan waktu, gitu, silakan. Afdolnya la tatakallam. Ada kalam qabla tulu'i syams sampai jam 6. Kemarin saya jadi sedikit cerita ya, dulu apa ya? Ceritanya satu tokoh saya harus menyebut nama di satu tokoh. Tokoh kita tokoh bangsa ya. Awalnya saya nggak tahu aktivitasnya, tapi kemudian diceritain subuh-subuh itu
sampai 1 jam itu ya zikir ya. 1 jam zikir. Dia seorang besar di negeri ini, tapi saya mendengar cerita begitu ya, rutinitasnya. Zikir 1 jam itu benar-benar. Setelah itu baru beraktivitas dalam sehari, tentu bisa ada 5 kunjungan kerja ke daerah kemana. Tapi ketika di daerah pun kalau habis subuh, habis itu olahraga pagi. Sehat sekali gitu kalau seperti itu, dia sehat lahir, sehat batin gitu. Luar biasa. Inspirasi kalau ketemu hal-hal yang baik itu. Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Fafil khobari, maka adapun itu bukan adapun karena ini khobar. Fafil khobari, maka itu ada di dalam hadis annadzalika, bahwa sesungguhnya hal itu maksudnya adamul kalam, tidak bercakap-cakap sebelum terbit matahari, afdalu, itu lebih utama, min i'taqi thamani riqabin, dibanding memerdekakan 8 hamba sahaya. Memerdekakan hamba sahaya itu pahalanya besar sekali, bagian dari kafarat ya. Kifarat itu kan salah satunya memerdekakan budak. Dulu ada budak, sekarang itu sudah tidak ada lagi. Tetapi pahalanya tetap kan, di Al-Quran kan masih ada fakku raqabah, kan merdekakan budak. Fakku raqabah, betul ya? Aufit an yaumin. Nah, tidak bercakap-cakap yang tidak perlu sampai terbit matahari itu lebih baik daripada memerdekakan 8 hamba sahaya. Memerdekakan 1 aja gitu. Itu dalam hadis Rasul. Min waladi Ismail, dari anak Nabi Ismail, ala nabiyina, kepada nabi kita, wa alaihi, dan atas Nabi Ismail, as-salatu, salawat, wassalamu, dan keselamatan. Penjelasannya di tengahnya, lau fardu anna walada Ismail abdun wa huwa lam yakun kadzalik bal huwa min afdalin nas wa inna dalla alaiha. Memerdekakan hamba saya maksudnya dikaitkan dengan kalau itu anak dari Ismail, Nabi Ismail. A'ni, aku bermaksud, Aimin, A'ni itu Aimin, A'ni aku bermaksud dengan ucapan itu adalah kata Al-Ghazali maksudnya begini loh. Kenapa aku menyebut bahwa jangan bercakap-cakap sebelum terbit matahari? Maksudnya adalah al-istighala. Maksudku itu sibukkanlah, menyibukkan diri bidzikri, dengan zikir. Itu bukan sama sekali tidak ini berarti ya pembina. Silahkan ya bercakap-cakap, maksudnya ke santri mengumumkan, tapi bidzikri sampai terbit matahari itu zikir deh, zikir. Serah zikirnya gampang ya. Biayi dzikrin kana, dzikir yang mana saja. La bi khususi hadhi kalimat, tidak selalu khusus kalimat yang 10 tadi itu, tidak juga. Silahkan mau yang mana saja. Ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, min ghairi ayyatakhalla, tanpa menyela terhadap dzikir itu apa? Kalamun, percakapan. Nah, ini ada hadis Rasul di sini dikutip. Rasul bersabda, la an aq'uda fi majlisi adkarullah ta'ala fihi min sholatil ghadati ila tulu'i syamsi ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'a riqabih. Kata Rasul, sungguh aku duduk di majlisku ini, aku berzikir kepada Allah dari mulai pagi sampai terbit matahari, itu bagiku ahabbu, lebih aku cintai ketimbang aku memerdekakan hamba saya, 4 hamba saya. Itu mengapa Rasulullah bersabda bahwa Allah itu, katanya dalam hadis Rasul, Allah itu berfirman, menyeru kepada manusia. Allah tuh menyerunya begini, ya bani Adam, wahai anak-anak manusia, udhkurni, berzikirlah kepadaku ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, sa'atan, sesaat saja. Wa ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, sa'atan,
sesaat saja. Aku fukama bainahuma, maka aku akan tahan engkau di antara waktu keduanya. Maka maksudnya aku akan melindungi engkau, aku akan melindungi engkau di antara pagi dan sore. Mulai paginya, kemudian juga zikir di sorenya, maka di antara keduanya itu akan dianggap sebagai zikir juga. Yang terakhir hadis Rasul di sini boleh juga kita bacakan. Man shallal fajr fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullah ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu tsumma shalla rak'ataini kanat ka'ajri hajjah wa umrah tamatan kata Rasulullah. Man barang siapa yang sholat al-fajr, sholat fajar, sholat subuh fi jama'atin berjamaah, tidak sendiri, summa qa'ada kemudian dia duduk, yadhkuru berzikir Allah kepada Allah, hatta tatlu'a hingga terbit asy-syamsu matahari, summa sholat kemudian setelah terbit ya, ia sholat isyraq maksudnya raka'ataini 2 rakaat, maka kanat apa yang diperbuat itu ka'ajri hajjatin, itu seperti pahala haji wa umrah dan umrah, tamatan tidak dikurangi, sempurna, tamatan sampai Rasul mengatakan 3 kali, sama seperti pahala haji dan umrah. Siapa yang sudah haji dan umrah? Insya Allah sudah ya? Belum? Belum, saya makan. Amal umrah dulu. Itu nikmatnya. Dan jangan mikir saya punya uang lagi. Memang saya punya uang waktu haji umrah itu. Alhamdulillahnya itu ya. Mungkin saya susah mikirnya berapa kali itu mengunjungi kamar itu, tapi nggak ada satupun yang uang saya. Begitu aja jalannya. Tahun 2007 pertama bersama keluarga dari Jerman waktu itu, backpackers. Ada yang biayain, punya saya. Kemudian kemarin 2019 ya pelayan haji, tugas haji. 2020 bolak-balik mau nggak ada haji, tapi saya harus bolak-balik kan ke sana kontrol. Gimana nih umrah haji tahun depan bukan lagi. Itu juga tidak biasa sendiri. Jadi maksud saya poinnya adalah ini kan harus bimbingan saya ya. Karena lama begini kita hadis kalau ada kenikmatan itu ceritakan. Maksudnya supaya yang penting itu ta'alluq kita, hati kita kepada Allah. Hasbiyallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal nasir. Cukup bagi saya itu Allah. Jalannya dari mana ya? Rajin. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayat yang paling saya percaya. Tentu yang lainnya juga percaya. Tapi maksud saya yang saya alami, saya tidak tahu ketakwaan saya itu seperti apa, karena hanya Allah yang tahu ya. Tapi yang janji Allahnya itu yaj'al lahu makhraja, yakin niscaya Allah berikan jalan keluar buat engkau ketika kesulitan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah itu akan memberikan engkau rezeki la yahtasib yang tidak diduga-duga. Percaya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Amin. Hanya dengan kasih sayang kita, hanya dengan kasih sayang Allah kita itu bisa mendapatkan keridhaan. Baik, demikian alhamdulillah sudah khatam bab. Wah, khatam ya bab pergi ke masjid ini. Yang berikutnya nanti kita masuk ke ada bunga ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Kalau memang sudah terbit matahari, terus di antara terbit matahari sampai lingsir lagi, zawal hilang, itu apa? Ada lagi amalan. Imam Ghazali mengajak kita untuk menjadi hamba yang selalu mengisi dengan ketakwaan. Mangga silakan jamaah sekalian, jamaah Ahmadiyah, baik yang langsung di sini hadir majelis di studio atau yang daring dari Surabaya juga, mangga kalau ada yang mau urun rembuk menambahkan dari Pak Zen. Alhamdulillah ini
jamaah dari SDIT ini hari ini. Terima kasih banyak. Silakan Pak Zain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini adalah sebenarnya pertama kali pakai. Jadi kayaknya auranya beda kalau ngaji offline dengan online. Pengennya sih offline terus. Nanti sampaikan ke bagian sana. Tapi kuotanya terbatas. Oh gitu ya. Oke, jadi pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama adalah kalau kita sholat isyraq itu berarti nggak sah kalau misalnya kita nggak masjid, apakah itu betul? Kalau misalkan tadi urutannya itu harus ke masjid atau musola atau enggak? Yang selanjutnya adalah sesaat di situ maksudnya berapa menit atau berapa jam setelah sholat subuh ataupun sholat asar zikirnya. Yang terakhir adalah berkata-kata ini maksudnya terkadang kan kalau misalkan setelah baca subuh ada pengajian, nah kemudian terkadang misalkan pakainya atau Pak Ustaz sedang mengajar terus kita sedikit berbicara apakah itu membatalkan tidak sah dari urutan dari demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Zain, bagus. Tiga-tiga itu bagus, 3 poin. Kalau saya apalagi kalau ingatkan semuanya harus direspon. Yang pertama itu komentar Pak Zain nanti bahwa ternyata kalau kita duduk di majelis ilmu itu auranya beda ya. Duduk langsung beda kalau di Zoom juga itu sama manfaatnya karena kan memang zaman sekarang memungkinkan untuk itu. Tetapi auranya aura ya. Karena ini aura ilmu. Majelis ilmu itu bagi orang yang sudah dapat hidayah itu ibaratnya apa istilahnya itu feel at home lah, merasa nyaman. Alhamdulillah sekarang juga itu diungkapkan oleh Pak Zain. Terima kasih. Nah yang pertama sholat isyraq. Sholat isyraq itu 2 rakaat itu apakah berarti harus di masjid ya? Kalau lihat urutannya karena tadi kan habis sholat ya berjamaah, tidak harus di masjid. Jadi boleh di tempat lain juga, boleh di rumah juga. Gitu. Yang penting itu dari segi waktunya mataharinya sudah setumbak, gitu. Setinggi tumbak. Kalau ukuran waktu kita ya kira-kira 15 menit lah tunggu ya. Saya sih kadang-kadang nunggu 20 menit ya aman. Berarti jam 6.20 menit itu sudah masuk isyraq, boleh sholat. Kemudian yang kedua tadi Kalau misalnya ngobrol gitu. oh ngobrol ya. Kalau dipotongnya dengan ngobrol itu apakah batal itu urutan pahala yang tadi? Tidak batal. Ini tidak ada urusan dengan sah atau batal, tetap sah. Nah, karena ini lebih kepada afdholiyah, jadi keutamaan. Dan yang namanya keutamaan itu kontekstual, relatif. Saya ingin menjelaskan begitu ya. Di sini mungkin tidak disebutkan, tetapi dari bacaan-bacaan saya, kemudian dari pengalaman hidup yang kita jalani, yang namanya keutamaan bagi seseorang bisa jadi bagi seseorang itu utama, bagi orang lain tidak utama. Misalnya ada orang yang ma'isyahnya itu mencari nafkah untuk anak istrinya itu mengharuskan bicara misalnya dalam hal ini ya. Maka bisa jadi keutamaan buat dia itu ya bukan diam tapi bicara gitu ya. Atau misalnya kan suka ada katanya kalau bulan Ramadan itu keutamaannya itu malam itu kan ya sudah i'tikaf di masjid. Bagaimana dengan orang yang bekerja ma'isyahnya itu menghidupi istrinya segala itu di malam hari kerjanya, entah Gojek atau apa gitu ya. Maka bagi dia bisa jadi bukan di malam hari gitu untuk ibadahnya itu gitu. Nah ini juga sama, berbicara sebelum terbit matahari kalau memungkinkan silahkan. Nah, tapi kalau ada yang lebih baik misalnya, maka ambil maksudnya lebih baik itu ada hal yang lebih baik yang harus saya lakukan juga, seperti para pembina tadi mengingatkan santri, maka tidak apa-apa bicara, tapi tangkap esensinya. Esensi dari situ itu tadi disebutkan sebetulnya yang aku maksud tuh gini loh, kata Al-Ghazali, al-ishtighal bidzikri. Yang penting itu selalu ingat zikir kepada Allah. Kan ingat kan bisa dengan sambil jalan zikir. Karena kan yang orang yang ulul albab itu kan zikir alladzina yadhkurunallaha
qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang berzikirnya itu ketika berdiri, wa qu'udan ketika duduk, wa 'ala junubihim bahkan ketika berbaring. Saya lupa ada satu sunnah yang tadi lupa saya sebut, berbaring. Jadi setelah sholat fajar, sholat fajar itu sebetulnya yang dimaksud sholat qobliyah. Setelah sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuh itu disunatkan wa yusanu ayyad poji'a, sunnah berbaring, berbaring ke sebelah kanan, baca doa, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Wahai Tuhan Jibril, Tuhan Mikail, Tuhan Israfil, Tuhan Israil dan Tuhannya dan Muhammad, jauhkanlah aku dari api neraka. Berbaring. Tapi jangan keterusan. Tidur atau iya, subuh-subuh ini jam 7. Kamu yang tadi, ini kata Pak Ustadz boleh tidur lagi ya? Ini tafsir yang keliru. 3 kali doa itu duduk lagi. Nah, jadi gitu ya. Kalau yang tadi yang maksudnya sa'atan itu seberapa lama, sama ini juga relatif. Maksudnya berzikir sa'atan itu apa? Sa'atan itu kan sesaat kan sebetulnya, tetapi bisa jadi sa'atan itu 1 jam, sa'ah wahidah itu 1 jam. Tapi kalau kita bicara sama orang sa'ah wahidah bisa di 1 minute please gitu. Maksudnya kan tunggu ya sebentar gitu. Tapi maksudnya sisakan waktu. Tentu saja masing-masing, kalau misalnya ada yang buru-buru harus mengantar anak, ya berarti betul-betul sa'ahnya itu ya sebentar saja. Bisa 5 menit. Bisa 5 menit. Sebagai seorang imam juga itu lihat situasi kalau bisa. Kalau misalnya di belakangnya ada orang tua apalagi lagi encok atau lagi apa? Lagi kumat ininya ya, misalnya. Asam urat lagi kumat misalnya. Jangan bacanya amma yatasaalun. Ini nunggu innalil muttaqina mafaza juga lama gitu. Idza amma ahadukum kata Rasul falyukhaffif. Kalau kalian menjadi imam, ringankan, ringankan loh. Itu Rasul itu. Kalau memungkinkan, oh ini kayaknya memang boleh. Tapi kalau kuliah kulhu, iya kuliah kulhu ya. Kalau sunat fajarnya itu kan disebut di sini kan surat itu kuliah kulhu atau alam nasroh, al insyirah dan alam taroh. Kan itu sunat. Ya, usah-usahin. Sunnahnya memang begitu, gitu ya pasiennya. Ya. Ada lagi Kiai dari Bu Ida, wali santri Fariski kelas 12 sama PK. Oh, ketemu lagi nih Bu Ida. Iya. Assalamualaikum Pak Kiai. Sholat Isyraq itu setelah terbit matahari kira-kira antara jam 6.15 menit sampai 6.30-an ya Pak Kiai. Iya. Kalau lewat jam itu karena lupa baru ingetnya jam 7, berarti sudah masuknya sholat duha. Nah, itu gimana Pak? Iya betul Bu Ida. Jadi namanya Isyraq itu suruh. Itu suruh itu kan keluar ya. Serengenge gitu atau apa. Lewat panon poe gitu ya. Nah, setelah keluar panon poe matahari maksudnya kira-kira setumbak begitu tingginya, tinggi bayangan. Maka itu sudah boleh. Tapi kalau seandainya sudah lewat itu ya maksudnya waktu duha, sholat duha 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, tapi masna sholat ya, masna itu 2 salam, jangan langsung 4 gitu, 2 masna ya. Selanjutnya dari Pak Siatno, MTS. Assalamualaikum Pak Kiai. Izin bertanya pertanyaan yang ringan, namun kadang jadi polemik. Apakah Rasulullah SAW ketika berdoa juga menadahkan kedua tangannya? Apakah ada dasarnya apabila seseorang sehabis berdoa kemudian mengusapkan kedua belah tangannya pada mukanya? Ya. Ya. Terima kasih Pak Yatno. Ya. Dasarnya ada. Jadi kalau kita ngaji Riyadhus Shalihin atau apa memang ada. Jadi setelah berdoa mengusapkan wajah itu ada ya. Nah, bahwa mengangkat tangannya itu
sama seperti halnya mengangkat tangan ketika doa kunut misalnya segala itu ada versi-versi. Ada riwayat yang menyebutkan Rasul tidak mengangkat tangan ketika berdoa, tapi ada yang menyebutkan mengangkat tangan. Mengapa bisa beda? Ya bisa saja Rasul hidupnya 20 menyebarkan Islam 23 tahun kan, 22 tahun sekian. Bisa jadi sahabat yang meriwayatkan bahwa ngangkat tangan itu kebetulan ketika yang melihat Rasul sedang mengangkat. Nah, ada sahabat yang meriwayatkan tidak mengangkat, kebetulan Rasul tidak mengangkat, bisa saja begitu. Nah, tapi dua-duanya itu kan furu'iyah, bukan usuliyah. Hal yang mau ngangkat mangga, tidak mangga, ada dasarnya. Gitu ya. Nah, tetapi tentu kalau mau ditambah dengan misalnya kekhusyuan, bahkan di dalam kitab Al-Adhkar itu disebutkan, itu kan Al-Adhkar itu hadis-hadis yang menjelaskan tentang kekhusyuan berdoa. Udah hudurul qalbi, hati dihadirkan, kemudian tangan ditengadahkan, setelah selesainya mengucap itu ada nih. Ya, Pak Yatmo. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bahas ya. Terima Pak Yatmo. Baik. Ya, kita bahas hadisnya nanti. Ya. Selanjutnya dari Ibu Embai, Madrasah Aliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Kiai, kalau tidak ada waktu berzikir ba'da subuh karena harus berangkat misalnya ke sekolah sebelum jam 6, bolehkah berzikir di perjalanan atau di kendaraan? Boleh sekali. Bahkan memang harus begitu. Cuma nggak usah pakai tasbih kali ya, karena nyupir ya atau motor. Ini agak susah nih kalau motor. Nggak usah dihitung juga, nggak usah dihitung. Iya. Mungkin ngitungnya pakai apa? Kan gini ya. Kalau dalam dunia tasawuf para sufi itu nafasnya saja zikir. Nafasnya. Itu mengapa kalau yang sudah tahu ilmunya tidak akan kaget ketika melihat orang yang berzikir itu gini jadi berirama jadi ramai malah. Ini apaan sih? Paku itu sebetulnya zikirnya, bahkan nafasnya saja, karena zikirnya itu diatur nafasnya, tarik nafas, keluarin nafas. La ilaha illallah itu keluar nafas, narik nafas. Ada ininya, ada skemanya gitu ya. Nah, jadi di mana saja di perjalanan itu zikir itu artinya kan ingat ya. Minimal ketika naik motor, ya Allah alhamdulillah ya saya masih sehat, misalnya itu zikir itu. Ya Allah, alhamdulillah ini saya punya motor ya, walaupun motornya masih Supra X nih, ya, alhamdulillah juga. Naik sepeda nggak ada motor, alhamdulillah ya Allah, ini saya kok sehat ya naik sepeda, ini selalu bersyukur. Jalan kaki juga sama. Jadi boleh ya, mangga ya itu bahaya. Ini sebelum ke yang ini lagi ada dari sini dulu barangkali di selang. Kalau ada dari jemaah di sini atau mau ada yang mau langsung menyampaikan tidak? Iya. Silakan Bapak Ibu jamaah yang mau menyampaikan langsung dari Zoom atau dari video. Ya, baik kalau gitu yang sana dulu ya, silakan. Baik. Dari Bu Ida lagi, Kiai. Nanya yang kedua katanya. Lihat-lihat HP saat wiridan itu juga termasuk tata kalam enggak Pak Yai? Jadi termasuk membalas chat misalnya, berarti tidak mendapatkan afdolnya pahala wirid ya Pak Yai? Ya. Jawabannya dua. Yang pertama, kalau melihatnya secara harfiah, secara letter luck gitu, maka ya menulis chat bukan kalam, bukan kata kalam kan? Karena beda. Karena kan kalau ya taklam itu kan bil form kan, dengan mulut kan, berbicara sama seperti khutbah Jumat kan, misalnya. Ketika khutbah Jumat kan tidak boleh bercakap-cakap, berkata-kata. Kalau secara harfiah, maka baca chat, membalas chat itu tidak termasuk. Tetapi kalau melihat substansi atau esensi dari yang istighol tadi itu, maksudnya kan istighol bidzikri, nggak ngomong sih, tetapi jempolnya gitu, Instagram
misalkan nggak ada pesan baru, pindah lagi, tapi nggak ngomong sih, hilang istighfar bidzikrinya. Jadi sebetulnya hilang juga keutamaannya kalau melihat esensinya. Mana yang dipilih, apakah menganut mazhab yang harfiah atau yang esensiah? Lebih baik yang esensiah. Jadi saya cenderung mengatakan bahwa kalaupun tidak bercakap-cakap, tetapi batin dan pikiran kita tidak berzikir, yaitu sama dengan tidak berzikir, jadi tidak afdol juga. Makanya batasi gitu. Lagi rapat itu juga begini, ada sih yang nyatet gitu ya hasil rapatnya gitu. Tetapi ada juga ya main medsos misalnya. Tidak dikir kan ingat ya, kalau lagi rapat ya dikirnya dikir ke yang lagi presentasi lah, dengerin. Itu bagian dari dikir kepada Allah juga kan ada juga kan yang begitu kan ya. Itu bayangkan begini, mengapa Allah itu uzkuruni azkurkum, dikirlah kepadaku. Allah itu bukan butuh perhatian, kita yang butuh. Sama ketika kita ke manusia juga, bukan berarti orang itu butuh penghormatan, tetapi kalau lagi bareng-bareng misalnya gitu gini, ya baiknya ya kita yang memberi penghormatan meskipun yang bersangkutan tidak meminta dihormati gitu. Kalau saya kaitkan ke kehidupan sosial begitu, ini kan hablum minallah hablum minannas gitu. Ada lagi Ustaz Suma? Ada dari yang raise hand nih Kiai. Oh ya, langsung. Dari Bapak Harno, wali santri kelas 7. Oh, iya. Nama santrinya Agung Wibowo. Silakan Pak, disampaikan. Ya. Masih di Bisa di-unmute kan atau ya. Dibuka dulu Pak mic-nya. Mic-nya masih di-mute Pak Harno, silakan. Nah, ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih bisa bertemu kembali Ustaz dalam pengajian ini. Ini tadi yang pertama tadi auranya tuh kalau pengajian langsung itu beda. Kita di sini kan ada ya mungkin suatu saat nanti mungkin bisa pengajian di offline ya. Jadi yang ingin kami tanyakan Pak Kiai, amalan-amalan sesudah sholat subuh tadi itu alhamdulillah ada kita amalkan Kiai sesudah sholat subuh gitu ya Pak Kiai. Hanya saja amalan itu kan ada sebelum mengamalkan amalan yang disampaikan Pak Kiai tadi, tidak semuanya sih ada yang ada. Kita akan membaca Al-Quran dulu. Jadi paham saya kalau membaca Al-Quran kan lebih baik di rumah gitu Pak Kiai. Jadi amalan-amalan itu saya satukan nanti di rumah gitu Pak Kiai. Itu apakah di mana itu lebih bagus? Yang kedua, ilmu-ilmu itu kan Pak Kiai kita didapatkan cuma belajar dari buku Pak Kiai. Ada yang bilang kalau ilmu itu harus bersanad kepada guru Pak Kiai. Harus istilahnya harus ada ijazahnya gitu Pak Kiai. Apakah amalan-amalan seperti itu bisa abdal atau gimana Pak Kiai? Itu aja Pak Kiai yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Harno. Ini wali dari Ananda Agung. Kelas 7 ya? Oh, kelas 7 ya Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan ya nanti bisa langsung di majelis MLB di sini secara luring ya, tidak daring lagi. Mudah-mudahan. Yang pertama tidak harus di masjid. Jadi maksud saya tadi kan pertanyaannya kalau dibawa ke rumah gitu ya, itu bagaimana lebih baik di rumah ya, di mana saja silakan. Tergantung kondisi kita. Kalau misalnya di masjid kemudian saya kayaknya harus segera ada di rumah sambil zikir deh, nerusinnya di rumah tidak apa-apa juga. Karena dalam alam yang sekarang itu barangkali juga lebih banyak orang yang menunggu suruk itu di rumah ketimbang di masjid diem gitu. Kitab fikih ini kan disusun
oleh para ulama khususnya Imam Al-Ghazali itu kan abad ke-12. Bayangkan kehidupan abad 12, masjidnya seperti apa, rumahnya seperti apa. Ada mungkin yang rumah masjidnya jauh banget, ya sudah selesaikan misalnya di masjid, atau alamnya memang berbeda. Jadi pada dasarnya kalau dari segi mengamalkannya silahkan dimana saja ya. Nah yang kedua, apakah amalan-amalan zikir, tasbih segala itu harus diijazahkan dulu nunggu? Untuk mengamalkannya tidak juga. Apalagi kalau sudah jelas gitu ya, ini di dalam hadisnya memang dituntunkan, atau sudah mendengar dari saya misalnya tanpa saya bilang ntar dulu saya ijazahkan dulu, tidak harus begitu. Kalau sudah tahu sebagai ilmu hasil dari pengajian maka gitu diamalkan. Nah memang ada yang perlu diijazahkan, itu formula-formula tertentu yang mungkin misalnya bacaan tertentu, misalnya jumlahnya sekian, diajarkan oleh guru yang merumuskan formula itu. Nah itu biasanya memang melalui ijazah namanya. Biasanya itu di dunia tarekat gitu ya. Tapi lalu kok suka ada yang harus nunggu dulu dari Pak Kiai, dari sanad, lebih pada ngambil berkahnya gitu. Jadi kalau sudah diijazahkan oleh gurunya itu, oleh Kiai itu, yang dipercaya yakin bahwa ini memang ajaran yang baik gitu. Dan saya kira sangat penting. Saya sangat mendukung sekali. Jangan asal mengamalkan, harus ada sanadnya ilmu itu. Ambil di Google. Wah ini kayaknya doa nih bagus nih. Ada kata alhamdulillah langsung diamalkan tanpa mendengar penjelasannya. Tiba-tiba misalnya alhamdulillahilladzi la'ana syaitona misalnya. Oh, syaiton terus itu syaiton. Ngasih nama anaknya juga Abu Sayatin karena bahasa Arab nih, padahal maksudnya kan Sayatin, setan bisa. Itu contoh ekstrim. Tapi intinya adalah memang perlu ilmu itu bersanad, tapi bukan berarti ketika ada bacaan kemudian haram kita membacanya ketika belum ada yang memberikan sanadnya. Apalagi sekarang kita sudah pengajian, sudah mendengar hadisnya apa dari orang yang kita percayai. Penting. Apalagi kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran itu jangan coba-coba menafsirkan sendiri, harus ada sanadnya, siapa guru yang menjelaskannya. Karena inna likulli harfin minal huruf fil Quran alfu ma'anin, kata ulama itu. Satu huruf saja itu maknanya 1000 Quran itu. Makanya waktu itu Sayyidina Ali kalau tidak salah ya, mengutus seorang teman itu pergi ke sana berdebat, tapi jangan pakai Al-Quran debatnya, karena nanti di sana juga pakai Al-Quran. Maksudnya adalah hati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran, apalagi kalau harus ada sanadnya. Saya kira begitu Pak Arno ya. Terima kasih Pak. Ya terima kasih sama-sama. Ya. Ada satu lagi, memungkinkan nggak Kiai? Oh ya silakan, kalau cepat ya. Baik, dari Ibu Latifah Kuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Kiai tentang jamaah di masjid atau musola. Apakah bagi kaum perempuan lebih afdal sholat di rumah atau di masjid? Karena saya pernah dengar katanya bagi kaum perempuan lebih afdal sholat di rumah, bahkan di tempat yang paling tersembunyi. Mohon penjelasannya Kiai. Ya. Baik, terima kasih. Betul, memang ada penjelasan riwayat yang menjelaskan seperti itu ya. Nah, kita harus tangkap esensinya lagi-lagi, substansinya. Ya. Esensinya adalah bahwa betapa laki-laki dan perempuan itu harus sama-sama menjaga, kemungkinan mungkin ketemu atau gimana ya, yang tidak afdal lah kira-kira gitu ya. Nah, memang ada riwayat bahwa laki-laki itu kalau laki-laki wajib ke masjid, tapi kalau perempuan di rumah saja. Ada konteksnya. Konteksnya itu kalau seandainya itu menimbulkan fitnah. Nah, itu esensi itu menimbulkan fitnah. Ya. Karena pada masa lalu kan jangankan istri biasa, istri Rasul saja pernah kena fitnah kan, Siti Aisyah ya, gara-gara satu peristiwa itu saja, panjang ceritanya ya.
Tapi intinya adalah kalau menimbulkan fitnah. Kalau tidak menimbulkan fitnah bagaimana ya? Boleh, silakan. Perempuan juga di masjid untuk keperluan tertentu, apalagi mungkin memang harus di masjid gitu ya, tidak apa-apa. Jadi sekali lagi ini ada kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harun tadi. Segala teks Al-Quran, hadis maupun penjelasan apa itu selalu ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebab turunnya, dan juga ada asbabul nuzulnya. Kalau Al-Quran sebab-sebab turunnya itu yang harus dijelaskan oleh yang memang punya pengetahuan. Saya terus terang kalau menjelaskan sesuatu saya lebih senang kalau pegang kitabnya. Saya bisa menjelaskan kemana-mana apa, tapi lebih enak kalau nanti kita tunggu kitab yang menjelaskan bab itu nanti akan ada juga. Tapi terima kasih banyak Bu Latifah. Nanti kalau saya pulang pasti saya akan berusaha untuk mencari penjelasannya kitabnya, langsung nanti kita bacakan kalau ada kesempatan. Saya kira demikian ya. Alhamdulillah sudah selesai juga babnya tadi. Mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa panggilannya terus